Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Verdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor di Propam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor. JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Verdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Verdi Sambo pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, maksud kami saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam. Sebelumnya Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Verdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Deden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama ajudan saudara Deden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Azan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB,
Saksi melihat Irjen Paul Ferdi Sambo menghadiri kegiatan sidang peka atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022. Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihuni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Heri mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heri menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman DVR CCTV. Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa DVR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dibatahkan setelah Baihuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baihuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit harddisk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya
adalah satu unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan. Terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT932337194 dan barcode 3 M10041998/035. Barang bukti selanjutnya adalah satu unit DVR merek G-Lens Security dengan serial number 97704-2771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor BA 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, harddisk eksternal, dan satu unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama harddisk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya? Betul. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli? Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022, setelah diperiksa Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Ferdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ferdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ferdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan. Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Ferdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Ferdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli.
Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Ferdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang pangkatnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Ferdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Ferdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan.
Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh lakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya yang benar ataupun yang salah. Disiplin harusnya dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau dia ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Ferdy Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Ferdy Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya: pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansa Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli. B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi Kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan rumah bangka, saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdy Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara. Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman saguling terkait terdakwa Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan.
B12 tangkapan layar CCTV terkait Verdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13 rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14 rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15 rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16 rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 3 46. Kemudian B17 rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada almarhum Yosua. B18 aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3. B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20 rekaman video kediaman di Magelang. B21 rekaman video Saguling. Kemudian B22 video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23 Perka Polri nomor 10/2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada Lapor Polri. B24 Perka Polri 14/2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4/2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1/2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer. B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Verdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP. Dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangka BAP Richard tertanggal. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46 melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian
putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BA. Kubu Verdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Verdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan. Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang, Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut, Febri pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Diansyah ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama. Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Verdi Sambo hingga akhir pihak Verdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin yang mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak
penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan itu. waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Verdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Verdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya, termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika berbicara soal pasal pembunuhan maka bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja. Menurutnya aspek-aspek lain tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Selanjutnya, kata Febri, aspek mengenai bagaimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosialnya. Ia menilai lingkungan sosial Verdi Sambo membuat Ekskadif Propam Polri itu memperhatikan betul harkat dan martabat keluarga. Oleh karena itu, Febri menyebut hal itu yang membuat Verdi Sambo begitu emosi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam sidang, Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan antara lain foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam. Nampak dalam foto tersebut Brigadir J dan ajudan Sambo Deden Miftahul Haq tengah berkumpul bersama sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam. Febri tak menerangkan secara detail tujuan pihaknya menampilkan foto tersebut, namun nampak jelas sosok Brigadir Yosua yang bertanda panah garis hijau bersama 8 pria yang duduk dalam satu sofa. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan
keterangan ahli sebelumnya ada relasi informal memang yang terjadi Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Ferdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berita acara pemeriksaan atau BAP Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto dibacakan JPO dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Diketahui Seno merupakan salah satu saksi dalam persidangan perkara ini, namun ia berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dalam BAP, Seno menjelaskan soal CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya CCTV itu dipasang sejak tahun 2016 dengan pendanaan swadaya dari warga perumahan. Selain itu, lanjut Seno, biaya perawatan CCTV juga berasal dari iuran warga. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo membantah kesaksian yang menyebut biaya pemasangan dan perawatan CCTV berasal dari iuran warga. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ferdi Sambo usai JPU membacakan BAP Seno untuk Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku membiayai sepenuhnya pemasangan CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo menilai bantahannya tersebut juga didukung oleh kesaksian Satpam Kompleks Polri Duren 3, yakni Marzuki dan asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Diketahui DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 diganti pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam penggantian DVR CCTV itu kini menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Diberitakan sebelumnya DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3 diganti oleh anak buah Ferdi Sambo, Irfan Widianto. Seorang saksi dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR CCTV tersebut sebelumnya diamankan oleh Irfan dari Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang kemudian dititipkan kepada pekerja harian lepas di Propam Polri Arianto. Dari tangan Arianto, DVR CCTV itu diserahkan kepada Cuk Putranto pada 9 Juli atau sehari setelah Brigadir Yosua ditembak. Di tanggal 10, diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Cuk Putranto mengaku datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Arif Rahman Arifin yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Ia mengatakan saat itu Arif mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk membuat berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dalam satu folder. Sebab lanjut Cuk terdapat dugaan pelecehan seksual dalam BAP Putri Chandrawati dan dikhawatirkan tersebar.
Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto mengaku penyerahan DVR CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan merupakan inisiatif pribadi. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Selanjutnya, saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Terima kasih Yang Mulia, saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Ya Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati? Pihak Baradae membantah klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa keterangan kliennya sebelum 6 Agustus 2022 masih dalam pengaruh skenario Ferdi Sambo. Pihaknya juga meragukan terkait dasar klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J adalah berita acara pemeriksaan dari Baradae. Keraguan Rodi ini lantaran BAP tersebut tidak pernah ada dalam berkas seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan Ferdi Sambolah yang membuka kasus kematian Brigadir J dan bukan Baradae. Dasar klaim Arman ini berdasarkan BAP Baradae pada 5 Agustus 2022. Hal ini disampaikan Arman setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Menurutnya ada bukti acara pemeriksaan 5 Agustus. Dalam persidangan, saksi Richard Eliezer telah diakui oleh saksi bahwa dirinya berbohong. Arman menegaskan BAP Baradae pada tanggal 5 Agustus itulah yang membuat Ferdi Sambo di penempatan khusus atau patsus. Kemudian 8 Agustus, Sambo mengakui dan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan pada saat itu. Sambo juga di BAP dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Arman menegaskan hal ini menjadi bukti bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua dibuka oleh Ferdi Sambo dan bukan Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu diyakini terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baihuni Wibowo. Perkara para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Detailnya akan disampaikan oleh Mas Ferdi, tapi ada satu poin yang paling penting menurut saya, bahwa ada bukti BAP
ya, BAP tanggal 5 Agustus yang dalam persidangan ke waktu saksi Richard itu telah diakui oleh Richard bahwa dia berbohong. Itu tanggal 5 yang tidak ada dalam berkas dan kami sudah ajukan sebagai bukti. BAP tanggal 5 itulah yang membuat Bapak Ferdi Sambo atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Ferdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor di Propam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya Ferdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor. JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Ferdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Ferdi Sambo pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam. Sebelumnya Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Ferdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Deden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Ferdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Ferdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdi Sambo bersama ajudan saudara Deden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Azan Romer datang ke Biro Provos
di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri sekitar pukul 11 WIB. Saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri sekitar pukul 14 WIB. Saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022. Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihuni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Heri mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heri menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman DVR CCTV. Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa DVR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dibatahkan setelah Baihuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baihuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit harddisk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam
telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah satu unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan. Terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT 93233719444CN, dan barcode 3 M10041998 strip 035. Barang bukti selanjutnya adalah satu unit DVR merek Gilen Security dengan serial number 97704-2771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan nomor BA 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, hard disk eksternal, dan satu unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama hard disk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya. Betul. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli? Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022, setelah diperiksa Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Ferdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ferdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ferdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan. Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Ferdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022.
Atas informasi itu, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Ferdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Ferdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang paketnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Ferdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Ferdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara
pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya, yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Ferdy Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Ferdy Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya: pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansah Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli. B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi Kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan rumah bangka, saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdy Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara.
Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman Saguling terkait terdakwa Ferdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. B12 tangkapan layar CCTV terkait Ferdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14 rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15 rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16 rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 3 46. Kemudian B17 rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Ferdi Sambo kepada almarhum Yosua. B18 aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3. B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20 rekaman video kediaman di Magelang. B21 rekaman video Saguling. Kemudian B22 video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23 Perka Polri nomor 10/2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada Lapor Polri. B24 Perka Polri 14/2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4/2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1/2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer. B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Ferdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP. Dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangkap BAP Richard tanggal 5 Agustus 2022. 34 BAP penolakan penandatanganan tersangka Richard. B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer yang diberikan kepada Silitonga M Tabunan Law Film tertanggal 6 Agustus 2022. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan. Kami berikan A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022
22. Bukti B15, rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16, rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46, melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BA. Kubu Ferdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan. Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang, Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut Febri, pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Diansyah ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama. Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Ferdi Sambo hingga akhir pihak Ferdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena
Tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan, Yang Mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpatokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin Yang Mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin Yang Mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap Betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk di sana ada Brigadir Yosua. Terlihat kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Verdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Verdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya, termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika berbicara soal pasal pembunuhan maka bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja. Menurutnya aspek-aspek lain tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Selanjutnya, kata Febri, aspek mengenai bagaimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosialnya. Ia menilai lingkungan sosial Verdi Sambo membuat Ekskadif Propam Polri itu memperhatikan betul harkat dan martabat keluarga. Oleh karena itu, Febri menyebut hal itu yang membuat Verdi Sambo begitu emosi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam sidang, Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan antara lain foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam. Nampak dalam foto tersebut Brigadir J dan ajudan Sambo Deden Miftahul Haq tengah berkumpul bersama sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam.
Febri tak menerangkan secara detail tujuan pihaknya menampilkan foto tersebut, namun nampak jelas sosok Brigadir Yosua yang bertanda panah garis hijau bersama 8 pria yang duduk dalam satu sofa. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Ferdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berita acara pemeriksaan atau BAP Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto dibacakan JPO dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Diketahui Seno merupakan salah satu saksi dalam persidangan perkara ini, namun ia berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dalam BAP, Seno menjelaskan soal CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya CCTV itu dipasang sejak tahun 2016 dengan pendanaan swadaya dari warga perumahan. Selain itu, lanjut Seno, biaya perawatan CCTV juga berasal dari iuran warga. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo membantah kesaksian yang menyebut biaya pemasangan dan perawatan CCTV berasal dari iuran warga. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ferdi Sambo usai JPU membacakan BAP Seno untuk Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku membiayai sepenuhnya pemasangan CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo menilai bantahannya tersebut juga didukung oleh kesaksian Satpam Kompleks Polri Duren 3, yakni Marzuki dan asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Diketahui DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 diganti pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam penggantian DVR CCTV itu kini menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Diberitakan sebelumnya DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3 diganti oleh anak buah Verdi Sambo, Irfan Widianto. Seorang saksi dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR CCTV tersebut sebelumnya diamankan oleh Irfan dari Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang kemudian dititipkan kepada pekerja harian lepas di Propam Polri Arianto. Dari tangan Arianto, DVR CCTV itu diserahkan kepada Cuk Putranto pada 9 Juli atau sehari setelah Brigadir Yosua ditembak. Di tanggal 10 diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Cuk Putranto mengaku datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Arif Rahman Arifin yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Ia mengatakan saat itu Arif mendapat perintah dari Verdi Sambo untuk membuat berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dalam satu folder. Sebab lanjut Cuk terdapat dugaan pelecehan seksual dalam BAP Putri Chandrawati dan dikhawatirkan tersebar. Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto mengaku penyerahan DVR CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan merupakan inisiatif pribadi. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Verdi Sambo, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Selanjutnya, saksi menerangkan, CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga, itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Ya Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati? Pihak Baradae membantah klaim bahwa Verdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa keterangan kliennya sebelum 6 Agustus 2022 masih dalam pengaruh skenario Verdi Sambo. Pihaknya juga meragukan terkait dasar klaim bahwa Verdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J adalah berita acara pemeriksaan dari Baradae. Keraguan Rodi ini lantaran BAP tersebut tidak pernah ada dalam berkas seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya pengacara Verdi Sambo Arman Hanis mengatakan Verdi Sambolah yang membuka kasus kematian Brigadir J dan bukan Baradae. Dasar klaim Arman ini berdasarkan BAP Baradae pada 5 Agustus 2022. Hal ini disampaikan Arman setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Menurutnya ada bukti acara pemeriksaan 5 Agustus. Dalam persidangan, saksi Richard Eliezer telah diakui oleh saksi bahwa dirinya berbohong. Arman menegaskan BAP Baradae pada tanggal 5 Agustus itulah yang membuat Verdi Sambo di penempatan khusus atau patsus. Kemudian 8 Agustus, Sambo mengakui dan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan pada saat itu. Sambo juga di BAP dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Arman menegaskan hal ini menjadi bukti bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua dibuka oleh Verdi Sambo dan bukan Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu diyakini terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana.
Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baihuni Wibowo. Perkara para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Verdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor Divpropam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadivpropam Polri. Selanjutnya Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor. JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Verdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadivpropam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Verdi Sambo pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam. Sebelumnya Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Verdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Deden, datang ke kantor Divpropam Polri karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadivpropam Polri. Selanjutnya, Saudara Irjen Pol Verdi Sambo
langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri sekitar pukul 11 WIB. Saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadifropam Polri sekitar pukul 14 WIB. Saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022. Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihuni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Heri mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heri menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman DVR CCTV. Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa DVR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dibatahkan setelah Baihuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baihuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit.
forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit hard disk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah satu unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan. Terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT 932337194CN, dan barcode 3 M10041998 strip 035. Barang bukti selanjutnya adalah 1 unit DVR merek G-Lens Security dengan serial number 97704-2771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor BA3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, hard disk eksternal, dan 1 unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama hard disk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli? Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022, setelah diperiksa Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Ferdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ferdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ferdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan.
Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Ferdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Ferdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Ferdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang paketnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Ferdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Ferdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak.
Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh lakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya, yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Verdi Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau dia ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Verdi Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya: pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansah Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli.
B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan Rumah Bangka, Saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdi Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara. Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman Saguling terkait terdakwa Ferdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. B12 tangkapan layar CCTV terkait Ferdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14 rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15 rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16 rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 346. Kemudian B17 rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Ferdi Sambo kepada almarhum Yosua. B18 aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3. B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20 rekaman video kediaman di Magelang. B21 rekaman video Saguling. Kemudian B22 video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23 Perka Polri nomor 10/2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada Lapor Polri. B24 Perka Polri 14/2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4/2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1/2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer. B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Ferdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP. Dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangka BAP Richard tertanggal 5 Agustus 2022. 34 BAP penolakan penandatanganan tersangka Richard. B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer yang diberikan kepada Silitonga M Tabunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan. Kami berikan A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden
bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46 melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33 satu rangkap BA. Kubu Ferdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan. Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang, Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut, Febri pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Diansyah ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama.
Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Verdi Sambo hingga akhir pihak Verdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap betul, majelis hakim kami memberikan itu. waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk di sana ada Brigadir Yosua. Terlihat kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Verdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Verdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya, termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika berbicara soal pasal pembunuhan maka bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja. Menurutnya aspek-aspek lain tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Selanjutnya, kata Febri, aspek mengenai bagaimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosialnya. Ia menilai lingkungan sosial Verdi Sambo membuat Ekskadif Propam Polri itu memperhatikan betul harkat dan martabat keluarga. Oleh karena itu, Febri menyebut hal itu yang membuat Verdi Sambo begitu emosi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam sidang, Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan antara lain foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam. Nampak dalam foto tersebut Brigadir J dan ajudan Sambo Deden Miftahul Haq tengah berkumpul bersama sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam. Febri tak menerangkan secara detail tujuan pihaknya menampilkan foto tersebut, namun nampak jelas sosok Brigadir Yosua yang bertanda panah garis hijau bersama 8 pria yang duduk dalam satu sofa. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Verdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Verdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Verdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Verdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berita acara pemeriksaan atau BAP Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto dibacakan JPO dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Diketahui Seno merupakan salah satu saksi dalam persidangan perkara ini, namun ia berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dalam BAP, Seno menjelaskan soal CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya CCTV itu dipasang sejak tahun 2016 dengan pendanaan swadaya dari warga perumahan. Selain itu, lanjut Seno, biaya perawatan CCTV juga berasal dari iuran warga. Mendengar hal itu, Verdi Sambo membantah kesaksian yang menyebut biaya pemasangan dan perawatan CCTV berasal dari iuran warga. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Verdi Sambo usai JPU membacakan BAP Seno untuk Verdi Sambo. Verdi Sambo mengaku membiayai sepenuhnya pemasangan CCTV di Kompleks Polri Duren 3.
Verdi Sambo menilai bantahannya tersebut juga didukung oleh kesaksian Satpam Kompleks Polri Duren 3, yakni Marzuki dan asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Diketahui DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 diganti pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam penggantian DVR CCTV itu kini menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Diberitakan sebelumnya DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3 diganti oleh anak buah Verdi Sambo, Irfan Widianto. Seorang saksi dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR CCTV tersebut sebelumnya diamankan oleh Irfan dari Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang kemudian dititipkan kepada pekerja harian lepas di Propam Polri Arianto. Dari tangan Arianto, DVR CCTV itu diserahkan kepada Cuk Putranto pada 9 Juli atau sehari setelah Brigadir Yosua ditembak. Di tanggal 10, diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Cuk Putranto mengaku datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Arif Rahman Arifin yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Ia mengatakan saat itu Arif mendapat perintah dari Verdi Sambo untuk membuat berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dalam satu folder. Sebab lanjut Cuk terdapat dugaan pelecehan seksual dalam BAP Putri Chandrawati dan dikhawatirkan tersebar. Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto mengaku penyerahan DVR CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan merupakan inisiatif pribadi. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Verdi Sambo, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Selanjutnya, saksi menerangkan, CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab ketua RT, yaitu saksi sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marzuki dan saksi Kodir. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Ya Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati? Pihak Baradae membantah klaim bahwa Verdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa keterangan kliennya sebelum 6 Agustus 2022 masih dalam pengaruh skenario Verdi Sambo. Pihaknya juga meragukan terkait dasar klaim bahwa Verdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J adalah berita acara pemeriksaan dari Baradae. Keraguan Rodi ini lantaran BAP tersebut tidak pernah ada dalam berkas seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya pengacara Verdi Sambo Arman Hanis mengatakan Verdi Sambolah yang membuka kasus kematian Brigadir J dan bukan Baradae. Dasar klaim Arman ini berdasarkan BAP Baradae pada 5 Agustus 2022. Hal ini disampaikan Arman setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Menurutnya ada bukti acara pemeriksaan 5 Agustus. Dalam persidangan saksi Richard Eliezer telah diakui oleh saksi bahwa dirinya berbohong. Arman menegaskan BAP Baradae pada tanggal 5 Agustus itulah yang membuat Verdi Sambo di penempatan khusus atau patsus. Kemudian 8 Agustus, Sambo mengakui dan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan pada saat itu. Sambo juga di BAP dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Arman menegaskan hal ini menjadi bukti bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua dibuka oleh Verdi Sambo dan bukan Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli lalu.
Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu diyakini terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baihuni Wibowo. Perkara para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Verdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor di Propam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor. JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Verdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Verdi Sambo pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, maksud kami saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam. Sebelumnya Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Riki Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Verdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Riki Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022
adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Ferdisambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Ferdisambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer, datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022. Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihuni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Heri mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heri menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman DVR CCTV. Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa DVR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3.
Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dipatahkan setelah Baikuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit harddisk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah satu unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan. Terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT932337194CN, dan barcode 3 M10041998 strip 035. Barang bukti selanjutnya adalah 1 unit DVR merek Gilen Security dengan serial number 97704277132 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor BA3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, harddisk eksternal, dan 1 unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama harddisk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya. Betul. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli? Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022 setelah diperiksa di Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae
dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Verdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Verdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Verdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan. Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Verdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Verdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Verdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Verdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Verdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Provos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan diceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Verdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang pangkatnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu.
Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim, ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Verdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Verdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh lakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Verdi Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau dia ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Verdi Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya
Pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansah Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli. B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi Kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan Rumah Bangka, Saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdi Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara. Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman Saguling terkait terdakwa Ferdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. B12 tangkapan layar CCTV terkait Ferdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14 rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15 rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16 rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 346. Kemudian B17 rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Ferdi Sambo kepada almarhum Yosua. B18 aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3. B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20 rekaman video kediaman di Magelang. B21 rekaman video Saguling. Kemudian B22 video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23 Perka Polri nomor 10 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada lapor Polri. B24 Perka Polri 14 2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1 2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer. B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Ferdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP. Dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangkap BAP Richard tanggal 5 Agustus 2022. 34 B34 BAP penolakan penandatanganan tersangka Richard
B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer yang diberikan kepada Silitonga M. Tabunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan kami kita. berikan A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13, rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14, rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15, rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16, rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46, melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BA. Kubu Ferdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan. Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang,
Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut Febri, pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Diansyah ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama. Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Ferdi Sambo hingga akhir pihak Ferdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk di sana ada Brigadir Yosua. Terlihat kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Ferdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Ferdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya.
termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika berbicara soal pasal pembunuhan maka bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja. Menurutnya aspek-aspek lain tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Selanjutnya, kata Febri, aspek mengenai bagaimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosialnya. Ia menilai lingkungan sosial Verdi Sambo membuat Ekskadif Propam Polri itu memperhatikan betul harkat dan martabat keluarga. Oleh karena itu, Febri menyebut hal itu yang membuat Verdi Sambo begitu emosi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam sidang, Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan antara lain foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam. Nampak dalam foto tersebut Brigadir J dan ajudan Sambo Deden Miftahul Haq tengah berkumpul bersama sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam. Febri tak menerangkan secara detail tujuan pihaknya menampilkan foto tersebut, namun nampak jelas sosok Brigadir Yosua yang bertanda panah garis hijau bersama 8 pria yang duduk dalam satu sofa. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Verdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Verdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Verdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Verdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan.
Berita acara pemeriksaan atau BAP Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto dibacakan JPU dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Diketahui Seno merupakan salah satu saksi dalam persidangan perkara ini, namun ia berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dalam BAP, Seno menjelaskan soal CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya CCTV itu dipasang sejak tahun 2016 dengan pendanaan swadaya dari warga perumahan. Selain itu, lanjut Seno, biaya perawatan CCTV juga berasal dari iuran warga. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo membantah kesaksian yang menyebut biaya pemasangan dan perawatan CCTV berasal dari iuran warga. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ferdi Sambo usai JPU membacakan BAP Seno untuk Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku membiayai sepenuhnya pemasangan CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo menilai bantahannya tersebut juga didukung oleh kesaksian Satpam Kompleks Polri Duren 3, yakni Marzuki dan asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Diketahui DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 diganti pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam penggantian DVR CCTV itu kini menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Diberitakan sebelumnya DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3 diganti oleh anak buah Ferdi Sambo, Irfan Widianto. Seorang saksi dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR CCTV tersebut sebelumnya diamankan oleh Irfan dari Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang kemudian dititipkan kepada pekerja harian lepas di Propam Polri Arianto. Dari tangan Arianto, DVR CCTV itu diserahkan kepada Cuk Putranto pada 9 Juli atau sehari setelah Brigadir Yosua ditembak. Di tanggal 10, diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Cuk Putranto mengaku datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Arif Rahman Arifin yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Ia mengatakan saat itu Arif mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk membuat berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dalam satu folder. Sebab lanjut Cuk terdapat dugaan pelecehan seksual dalam BAP Putri Chandrawati dan dikhawatirkan tersebar. Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto mengaku penyerahan DVR CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan merupakan inisiatif pribadi. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Selanjutnya, saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marzuki dan saksi Kodir. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Ya Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati? Pihak Baradae membantah klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa keterangan kliennya sebelum 6 Agustus 2022 masih dalam pengaruh skenario Ferdi Sambo. Pihaknya juga meragukan terkait dasar klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J adalah berita acara pemeriksaan dari Baradae. Keraguan Rodi ini lantaran BAP tersebut tidak pernah ada dalam berkas seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan Ferdi Sambolah yang membuka kasus kematian Brigadir J dan bukan Baradae.
Dasar klaim Arman ini berdasarkan BAP Baradae pada 5 Agustus 2022. Hal ini disampaikan Arman setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Menurutnya ada bukti acara pemeriksaan 5 Agustus. Dalam persidangan, saksi Richard Eliezer telah diakui oleh saksi bahwa dirinya berbohong. Arman menegaskan BAP Baradae pada tanggal 5 Agustus itulah yang membuat Verdi Sambo di penempatan khusus atau patsus. Kemudian 8 Agustus, Sambo mengakui dan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan pada saat itu. Sambo juga di BAP dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Arman menegaskan hal ini menjadi bukti bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua dibuka oleh Verdi Sambo dan bukan Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu diyakini terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baihuni Wibowo. Perkara para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Verdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor di Propam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor. JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Verdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Verdi Sambo pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam.
Sebelumnya, Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Verdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022. Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihuni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Heri mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heri menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman DVR CCTV.
Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa DVR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dibatahkan setelah Baikuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 satu unit harddisk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah satu unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan. Terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT932337194 dan barcode 3 M10041998 strip 035. Barang bukti selanjutnya adalah satu unit DVR merek G-Lens Security dengan serial number 97704-2771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor BA3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, harddisk eksternal, dan satu unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama harddisk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli?
Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022, setelah diperiksa di Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Ferdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ferdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ferdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan. Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Ferdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Ferdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Provos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Provos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Provos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Provos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Ferdi
Ferdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang paketnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Ferdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Ferdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya, yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai
pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau dia ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Ferdy Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Ferdy Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya: pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansah Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli. B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi Kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan rumah bangka, saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdy Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara. Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman saguling terkait terdakwa Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan. B12 tangkapan layar CCTV terkait Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13, rekaman video perayaan ulang tahun Ferdy Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14, rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15, rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16, rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 346. Kemudian B17, rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada almarhum Yosua. B18, aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3. B19, rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20, rekaman video kediaman di Magelang. B21, rekaman video saguling. Kemudian B22, video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23, Perka Polri nomor 10/2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada Lapor Polri. B24 Perka Polri 14/2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4/2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu.
Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1 2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer, B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Verdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP, dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangkap BAP Richard tertanggal 5 Agustus 2022. 34 B34 BAP penolakan penandatanganan tersangka Richard. B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer yang diberikan kepada Silitonga M Tabunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan kami kita. berikan A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46 melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33 satu rangkap BA. Kubu Verdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Verdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan.
Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, Hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, Hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang, Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut, Febri pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Niasa ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama. Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Ferdi Sambo hingga akhir pihak Ferdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi izin yang mulia, nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti.
Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk di sana ada Brigadir Yosua. Terlihat kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Verdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Verdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya, termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika berbicara soal pasal pembunuhan maka bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja. Menurutnya aspek-aspek lain tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Selanjutnya, kata Febri, aspek mengenai bagaimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosialnya. Ia menilai lingkungan sosial Verdi Sambo membuat Ekskadif Propam Polri itu memperhatikan betul harkat dan martabat keluarga. Oleh karena itu, Febri menyebut hal itu yang membuat Verdi Sambo begitu emosi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam sidang, Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan, antara lain foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam. Nampak dalam foto tersebut Brigadir J dan ajudan Sambo Deden Miftahul Haq tengah berkumpul bersama sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam. Febri tak menerangkan secara detail tujuan pihaknya menampilkan foto tersebut, namun nampak jelas sosok Brigadir Yosua yang bertanda panah garis hijau bersama 8 pria yang duduk dalam satu sofa. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Verdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Verdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab dan bahkan
Kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berita acara pemeriksaan atau BAP Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto dibacakan JPO dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Diketahui Seno merupakan salah satu saksi dalam persidangan perkara ini, namun ia berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dalam BAP, Seno menjelaskan soal CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya CCTV itu dipasang sejak tahun 2016 dengan pendanaan swadaya dari warga perumahan. Selain itu, lanjut Seno, biaya perawatan CCTV juga berasal dari iuran warga. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo membantah kesaksian yang menyebut biaya pemasangan dan perawatan CCTV berasal dari iuran warga. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ferdi Sambo usai JPU membacakan BAP Seno untuk Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku membiayai sepenuhnya pemasangan CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo menilai bantahannya tersebut juga didukung oleh kesaksian Satpam Kompleks Polri Duren 3, yakni Marzuki dan asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Diketahui DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 diganti pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam penggantian DVR CCTV itu kini menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Diberitakan sebelumnya DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3 diganti oleh anak buah Ferdi Sambo, Irfan Widianto. Seorang saksi dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR CCTV tersebut sebelumnya diamankan oleh Irfan dari Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang kemudian dititipkan kepada pekerja harian lepas di Propam Polri Arianto. Dari tangan Arianto, DVR CCTV itu diserahkan kepada Cuk Putranto pada 9 Juli atau sehari setelah Brigadir Yosua ditembak. Di tanggal 10, diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Cuk Putranto mengaku datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Arif Rahman Arifin yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Ia mengatakan saat itu Arif mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk membuat berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dalam satu folder. Sebab lanjut Cuk terdapat dugaan pelecehan seksual dalam BAP Putri Chandrawati dan dikhawatirkan tersebar. Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto mengaku penyerahan DVR CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan merupakan inisiatif pribadi. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Selanjutnya, saksi menerangkan, CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab ketua RT, yaitu saksi sendiri.
Terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Ya Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati? Pihak Baradae membantah klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa keterangan kliennya sebelum 6 Agustus 2022 masih dalam pengaruh skenario Ferdi Sambo. Pihaknya juga meragukan terkait dasar klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J adalah berita acara pemeriksaan dari Baradae. Keraguan Rodi ini lantaran BAP tersebut tidak pernah ada dalam berkas seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan Ferdi Sambolah yang membuka kasus kematian Brigadir J dan bukan Baradae. Dasar klaim Arman ini berdasarkan BAP Baradae pada 5 Agustus 2022. Hal ini disampaikan Arman setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Menurutnya ada bukti acara pemeriksaan 5 Agustus. Dalam persidangan saksi Richard Eliezer telah diakui oleh saksi bahwa dirinya berbohong. Arman menegaskan BAP Baradae pada tanggal 5 Agustus itulah yang membuat Ferdi Sambo di penempatan khusus atau patsus. Kemudian 8 Agustus, Sambo mengakui dan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan pada saat itu. Sambo juga di BAP dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Arman menegaskan hal ini menjadi bukti bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua dibuka oleh Ferdi Sambo dan bukan Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu diyakini terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baihuni Wibowo. Perkara para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Ferdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor di Propam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya Ferdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor.
JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Verdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Verdi Sambo pukul 14:40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam. Sebelumnya, Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Verdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Azan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022. Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihoni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto.
Heri mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heri menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman di VR CCTV. Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa di VR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman di VR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dibatahkan setelah Baihuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baihuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit harddisk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah 1 unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan, terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT 932337194 CN, dan barcode 3 M10041998/035. Barang bukti selanjutnya adalah 1 unit DVR merek G-Lens Security dengan serial number 97704-2771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor
BA 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, harddisk eksternal, dan 1 unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama harddisk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya? Betul. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli? Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022, setelah diperiksa Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Ferdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ferdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ferdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan. Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Ferdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Ferdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Patut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa
di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih yang mulia. Verdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang paketnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Verdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Verdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh lakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau
ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya, yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Ferdy Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Ferdy Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya: pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansa Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli. B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi Kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan rumah bangka, saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdy Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara. Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman saguling terkait terdakwa Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan. B12 tangkapan layar CCTV terkait Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13, rekaman video perayaan ulang tahun Ferdy Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14, rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15, rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16, rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 346. Kemudian B17, rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada almarhum Yosua. B18, aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3. B19, rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20, rekaman video kediaman di Magelang. B21, rekaman video saguling.
Kemudian B22 video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23 Perkapolri nomor 10 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada Lapor Polri. B24 Perkapolri 14 2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1 2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer. B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Verdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP. Dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangka BAP Richard tertanggal 5 Agustus 2022. 34 BAP penolakan penandatanganan tersangka Richard. B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer yang diberikan kepada Silitonga M Tabunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan kami kita. berikan A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46, melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan, risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta.
Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BA. Kubu Verdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Verdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan. Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang, Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut, Febri pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Diansyah ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama. Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Verdi Sambo hingga akhir pihak Verdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim, majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi
silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk di sana ada Brigadir Yosua. Terlihat kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Verdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Verdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya, termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika berbicara soal pasal pembunuhan maka bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja. Menurutnya aspek-aspek lain tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Selanjutnya, kata Febri, aspek mengenai bagaimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosialnya. Ia menilai lingkungan sosial Verdi Sambo membuat Ekskadif Propam Polri itu memperhatikan betul harkat dan martabat keluarga. Oleh karena itu, Febri menyebut hal itu yang membuat Verdi Sambo begitu emosi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam sidang, Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan, antara lain foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam. Nampak dalam foto tersebut Brigadir J dan ajudan Sambo Deden Miftahul Haq tengah berkumpul bersama sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam. Febri tak menerangkan secara detail tujuan pihaknya menampilkan foto tersebut, namun nampak jelas sosok Brigadir Yosua yang bertanda panah garis hijau bersama 8 pria yang duduk dalam satu sofa. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti foto dan video
kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Ferdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berita acara pemeriksaan atau BAP Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto, dibacakan JPO dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Diketahui Seno merupakan salah satu saksi dalam persidangan perkara ini, namun ia berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dalam BAP, Seno menjelaskan soal CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya CCTV itu dipasang sejak tahun 2016 dengan pendanaan swadaya dari warga perumahan. Selain itu, lanjut Seno, biaya perawatan CCTV juga berasal dari iuran warga. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo membantah kesaksian yang menyebut biaya pemasangan dan perawatan CCTV berasal dari iuran warga. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ferdi Sambo usai JPU membacakan BAP Seno untuk Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku membiayai sepenuhnya pemasangan CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo menilai bantahannya tersebut juga didukung oleh kesaksian Satpam Kompleks Polri Duren 3, yakni Marzuki dan asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Diketahui DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 diganti pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam penggantian DVR CCTV itu kini menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Diberitakan sebelumnya DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3 diganti oleh anak buah Ferdi Sambo, Irfan Widianto. Seorang saksi dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR CCTV tersebut sebelumnya diamankan oleh Irfan dari Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang kemudian dititipkan kepada pekerja harian lepas di Propam Polri Arianto. Dari tangan Arianto, DVR CCTV itu diserahkan kepada Cuk Putranto pada 9 Juli atau sehari setelah Brigadir Yosua ditembak. Di tanggal 10, diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Cuk Putranto mengaku datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Arif Rahman Arifin yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Ia mengatakan saat itu Arif mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk membuat berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dalam satu folder. Sebab lanjut Cuk terdapat dugaan pelecehan seksual dalam BAP Putri Chandrawati dan dikhawatirkan tersebar. Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto mengaku penyerahan DVR CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan merupakan inisiatif pribadi. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Selanjutnya, saksi menerangkan, CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga
sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Ya Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati? Pihak Baradae membantah klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa keterangan kliennya sebelum 6 Agustus 2022 masih dalam pengaruh skenario Ferdi Sambo. Pihaknya juga meragukan terkait dasar klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J adalah berita acara pemeriksaan dari Baradae. Keraguan Rodi ini lantaran BAP tersebut tidak pernah ada dalam berkas seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan Ferdi Sambolah yang membuka kasus kematian Brigadir J dan bukan Baradae. Dasar klaim Arman ini berdasarkan BAP Baradae pada 5 Agustus 2022. Hal ini disampaikan Arman setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Menurutnya ada bukti acara pemeriksaan 5 Agustus. Dalam persidangan saksi Richard Eliezer telah diakui oleh saksi bahwa dirinya berbohong. Arman menegaskan BAP Baradae pada tanggal 5 Agustus itulah yang membuat Ferdi Sambo di penempatan khusus atau patsus. Kemudian 8 Agustus, Sambo mengakui dan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan pada saat itu. Sambo juga di BAP dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Arman menegaskan hal ini menjadi bukti bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua dibuka oleh Ferdi Sambo dan bukan Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu diyakini terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baihuni Wibowo. Perkara para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Ferdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor di Propam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri.
Selanjutnya, Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor. JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Verdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Verdi Sambo pukul 14:40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam. Sebelumnya, Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Verdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Azan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022.
Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihuni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Heru mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heru menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman DVR CCTV. Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa DVR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dibatahkan setelah Baihuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baihuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit harddisk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah 1 unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan. Terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT 932337194 dan barcode 3 M10041998 strip 035.
Barang bukti selanjutnya adalah 1 unit DVR merek G-Lens Security dengan serial number 97704 2771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor BA 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya. Ada DVR ya? Ada DVR, harddisk eksternal, dan 1 unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama harddisk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya. Betul. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli? Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022, setelah diperiksa Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Ferdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ferdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ferdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan. Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Ferdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Ferdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi.
Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Ferdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang paketnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Ferdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Ferdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan,
seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau dia ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Ferdy Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Ferdy Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya: pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansa Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli. B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi Kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan rumah bangka, saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdy Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara. Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman saguling terkait terdakwa Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan. B12 tangkapan layar CCTV terkait Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13, rekaman video perayaan ulang tahun Ferdy Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14, rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15, rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16, rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 346. Kemudian B17, rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada almarhum Yosua. B18, aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3.
B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20 rekaman video kediaman di Magelang. B21 rekaman video Saguling. Kemudian B22 video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23 Perka Polri nomor 10 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada Lapor Polri. B24 Perka Polri 14 2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1 2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer. B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Verdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP. Dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangka BAP Richard tertanggal 5 Agustus 2022. 34 BAP penolakan penandatanganan tersangka Richard. B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer yang diberikan kepada Silitonga M Tabunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan kami kita. berikan A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46, melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan, risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan
wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BA. Kubu Verdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Verdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan. Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang, Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut, Febri pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Diansyah ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama. Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Verdi Sambo hingga akhir pihak Verdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga?
Jadi saya pikir kami berharap betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk di sana ada Brigadir Yosua. Terlihat kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Verdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Verdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya, termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika berbicara soal pasal pembunuhan maka bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh pelaku saja. Menurutnya aspek-aspek lain tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah kondisi psikologis dari pelaku pada saat itu. Selanjutnya, kata Febri, aspek mengenai bagaimana seseorang dibesarkan dalam lingkungan sosialnya. Ia menilai lingkungan sosial Verdi Sambo membuat Ekskadif Propam Polri itu memperhatikan betul harkat dan martabat keluarga. Oleh karena itu, Febri menyebut hal itu yang membuat Verdi Sambo begitu emosi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 bukti yang meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam sidang, Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan antara lain foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam. Nampak dalam foto tersebut Brigadir J dan ajudan Sambo Deden Miftahul Haq tengah berkumpul bersama sejumlah orang di sebuah tempat hiburan malam. Febri tak menerangkan secara detail tujuan pihaknya menampilkan foto tersebut, namun nampak jelas sosok Brigadir Yosua yang bertanda panah garis hijau bersama 8 pria yang duduk dalam satu sofa. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan
keterangan ahli sebelumnya ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Ferdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab, dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri begitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin-poin dari 35 bukti yang kami ajukan hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan majelis hakim, nanti kami masih bisa mengajukan bukti-bukti tambahan dan penjelasan lebih lanjut pada saat agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi. Silakan kalau ada pertanyaan. Berita acara pemeriksaan atau BAP Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, Seno Soekarto, dibacakan JPO dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Diketahui Seno merupakan salah satu saksi dalam persidangan perkara ini, namun ia berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Dalam BAP, Seno menjelaskan soal CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Menurutnya CCTV itu dipasang sejak tahun 2016 dengan pendanaan swadaya dari warga perumahan. Selain itu, lanjut Seno, biaya perawatan CCTV juga berasal dari iuran warga. Mendengar hal itu, Ferdi Sambo membantah kesaksian yang menyebut biaya pemasangan dan perawatan CCTV berasal dari iuran warga. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ferdi Sambo usai JPU membacakan BAP Seno untuk Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengaku membiayai sepenuhnya pemasangan CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Ferdi Sambo menilai bantahannya tersebut juga didukung oleh kesaksian Satpam Kompleks Polri Duren 3, yakni Marzuki dan asisten rumah tangga Diryanto alias Kodir. Diketahui DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 diganti pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Sejumlah anggota Polri yang terlibat dalam penggantian DVR CCTV itu kini menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Diberitakan sebelumnya DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3 diganti oleh anak buah Ferdi Sambo, Irfan Widianto. Seorang saksi dalam sidang perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, Cuk Putranto mengaku menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR CCTV tersebut sebelumnya diamankan oleh Irfan dari Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang kemudian dititipkan kepada pekerja harian lepas di Propam Polri Arianto. Dari tangan Arianto, DVR CCTV itu diserahkan kepada Cuk Putranto pada 9 Juli atau sehari setelah Brigadir Yosua ditembak. Di tanggal 10, diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kemudian Cuk Putranto mengaku datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama Arif Rahman Arifin yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Ia mengatakan saat itu Arif mendapat perintah dari Ferdi Sambo untuk membuat berita acara pemeriksaan Putri Chandrawati dalam satu folder. Sebab lanjut Cuk terdapat dugaan pelecehan seksual dalam BAP Putri Chandrawati dan dikhawatirkan tersebar.
Dalam kesaksiannya, Cuk Putranto mengaku penyerahan DVR CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan merupakan inisiatif pribadi. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Selanjutnya, saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga, itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Ya Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati? Pihak Baradae membantah klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan bahwa keterangan kliennya sebelum 6 Agustus 2022 masih dalam pengaruh skenario Ferdi Sambo. Pihaknya juga meragukan terkait dasar klaim bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus tewasnya Brigadir J adalah berita acara pemeriksaan dari Baradae. Keraguan Rodi ini lantaran BAP tersebut tidak pernah ada dalam berkas seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebelumnya, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan Ferdi Sambolah yang membuka kasus kematian Brigadir J dan bukan Baradae. Dasar klaim Arman ini berdasarkan BAP Baradae pada 5 Agustus 2022. Hal ini disampaikan Arman setelah persidangan di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Menurutnya ada bukti acara pemeriksaan 5 Agustus. Dalam persidangan, saksi Richard Eliezer telah diakui oleh saksi bahwa dirinya berbohong. Arman menegaskan BAP Baradae pada tanggal 5 Agustus itulah yang membuat Ferdi Sambo di penempatan khusus atau patsus. Kemudian 8 Agustus, Sambo mengakui dan menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan pada saat itu. Sambo juga di BAP dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Arman menegaskan hal ini menjadi bukti bahwa kasus tewasnya Brigadir Yosua dibuka oleh Ferdi Sambo dan bukan Baradae. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu diyakini terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baihuni Wibowo. Perkara para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
atau BAP yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember kemarin. Dalam BAP, Novianto menjelaskan urutan kegiatan atasannya ketika baru tiba di Jakarta dari Magelang, Jawa Tengah. Pada 7 Juli atau sehari sebelum penembakan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Novianto melihat Ferdi Sambo bersama DC yaitu Deden. Sambo bersama Deden ke kantor di Propam Polri karena baru pulang dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Sambo terlihat melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya Ferdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Kemudian Novianto melihat Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Deden pulang ke kediaman menggunakan mobil Lexus warna hitam dengan nomor polisi 011 dengan pengawal bermotor. JPU berujar saksi juga melihat sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Selanjutnya pada hari tewasnya Brigadir J, Novianto melihat Sambo bersama ajudannya Azan Romer datang ke Biro Provos untuk melakukan kegiatan evaluasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saksi melihat Ferdi Sambo bersama ajudan Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sambo menghadiri kegiatan sidang peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Novianto kembali melihat Ferdi Sambo pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, turun dari lantai 2 kembali ke ruang Divpropam Polri. Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, maksud kami saksi melihat Sambo bersama ADJ Romer keluar ruangan untuk menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat, kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan mobil Lexus hitam. Sebelumnya Novianto mengungkap jika dirinya sempat dimintai Agus Nurpatria untuk menjadi peran pengganti dalam peragaan ulang insiden penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Novianto saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua pada Kamis 8 Desember 2022 lalu. Saat itu kata dia dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di Gedung Provos Mabes Polri usai Yosua tewas. Ketika dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Novianto mengaku diminta Agus Nurpatria untuk memperagakan peran Yosua saat detik-detik penembakan oleh Eliezer sebagaimana skenario Ferdi Sambo. Dari situ majelis hakim merasa terkejut dan mendalami perihal peragaan yang dilakukan Novianto. Kata Novianto, perintah memperagakan adegan itu datang langsung dari Agus Nurpatria yang tengah meminta keterangan dari Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Deden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Ferdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Ferdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdi Sambo bersama ajudan saudara Deden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Azan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2
dalam kasus Brotoseno. Barang bukti vital berupa laptop dari kasus tewasnya Brigadir Yosua ternyata sudah dihancurkan menjadi 15 bagian. Hal ini disampaikan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, saat dihadirkan sebagai ahli oleh JPU atas terdakwa Irfan Widianto dalam sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember 2022. Heri mengatakan saat itu Puslapfor menerima barang bukti pada 25 Agustus 2022. Barang bukti yang dimaksud diantaranya 1 unit laptop Microsoft Surface milik Baihuni Wibowo yang digunakan untuk menyalin dan menonton rekaman DVR CCTV lengkap dengan kabel USB Microsoft Surface. Tak hanya itu, Puslapfor juga menerima DVR CCTV pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 yang diamankan oleh Irfan Widianto. Heri mengklaim seandainya tidak hancur, pihaknya bisa memeriksa barang bukti laptop tersebut. Pihaknya juga telah melakukan metode lain namun tetap tidak bisa melakukan proses recovery dikarenakan mainboard laptop sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Heri menyebut barang bukti laptop pada bagian mesin utamanya telah terbelah menjadi 3 bagian, yaitu antara prosesor, media penyimpanan dengan komponen lainnya. Atas hal itu, Heri menyebut kalau pihaknya sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang diterimanya itu. Sementara itu, pihak Baihuni Wibowo menilai keterangan ahli digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Heri Prianto, kontradiktif. Kuasa hukum Baihuni Junaidi Saibi mengatakan keterangan ahli Heri dalam persidangan obstruction of justice tewasnya Brigadir J di PN Jakarta Selatan berbeda dengan sidang Komite Kode Etik Polri atau KKEP Baihuni perihal pemeriksaan rekaman DVR CCTV. Sebagai informasi, Heri merupakan pihak yang menerima beragam barang bukti dari insiden penembakan Brigadir Yosua, termasuk kamera CCTV yang diamankan dari Komplek Polri Duren 3. Keterangan saksi ahli Heri dari Puslapfor yang memeriksa DVR itu menerima barang tanggal 14 Juli 2022 dan mengaku baru membuat berita acara tanggal 24 Agustus. Akan tetapi faktanya, kata Junaidi, pelaporan terhadap kasus obstruction of justice tewasnya Brigadir J ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus. Atas hal itu, menurut Junaidi menjadi barang bukti kalau pembuatan laporan polisi tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sah. Sebab menurut dia pelaporan obstruction of justice dilakukan sebelum berita acara pemeriksaan dilakukan. Sebagai informasi dalam perkara ini, Arif Rahman didakwa berperan mematahkan laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Momen mematahkan laptop itu dilakukan Arif saat yang bersangkutan ingin menyerahkan perangkat CCTV ke Polres Metro Jakarta Selatan usai penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Laptop itu dibatahkan setelah Baihuni Wibowo yang saat itu bersama Arif Rahman Arifin diam-diam menyalin rekaman CCTV ke harddisk eksternal dan dibawa pulang. Setelahnya hasil rekaman itu disaksikan secara bersama-sama oleh beberapa penyidik Polri termasuk Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baihuni Wibowo serta mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Soplanit. Forensik sampai dengan network forensik. Baik, ada kapasitas ya ahli terhadap pendidikan ahli. Baik, sama seperti pertanyaan tadi, apakah ahli ada diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik? Baik, untuk kasus obstruction of justice memang kami melakukan pemeriksaan. Ada 3 adalah 1 unit harddisk merek WD dengan serial number WX41A79HL102 warna hitam telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3705 FKF 2022 tanggal 29 Agustus 2022. Selanjutnya adalah
1 unit laptop atau tablet PC merek Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan. Terdapat nomor barcode 1.2.123 JAE S92926V, barcode 2 LT932337194 dan barcode 3 M10041998 strip 035. Barang bukti selanjutnya adalah 1 unit DVR merek Gilen Security dengan serial number 97704277132 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor BA 3337 FKF 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Berarti barang bukti yang ahli periksa ada berapa? 3, Pak. 3 ya? Ada DVR ya? Ada DVR, harddisk eksternal, dan 1 unit laptop Microsoft Surface. Itu ahli tahu dari mana diperoleh penyidik? Berdasarkan penyitaan, yang pertama harddisk eksternal disita dari atas nama saudara Baikuni Wibowo. Untuk yang Microsoft Surface atas nama Arif Rahman. Dan DVR disita atas nama dari saksi Irfan Widianto, Pak. Dari Irfan Widianto ya? Betul. Baik, saya tanya kepada ahli, bagaimana metode ahli? Terdakwa otak pembunuhan Brigadir Yosua yakni Ferdi Sambo disebut ngotot bahwa cerita pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya ilusi. Demikian diketahui dari berita acara pemeriksaan Sekretaris Biro Provos Divisi Propam Polri, Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan JPU dalam sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember. Jaksa membacakan keterangan Sugeng terkait kondisinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli lalu, atau beberapa hari setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Saat itu saksi beberapa kali diingatkan oleh Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tidak ada dan hanya ilusi. Dalam pertemuan itu Ferdi Sambo disebut menyampaikan bahwa sejatinya tidak ada kejadian apapun di Magelang. Pada 5 Agustus 2022, setelah diperiksa di Dirtipidum Barreskrim Polri, Ferdi Sambo menelepon Sugeng dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Ferdi Sambo telah menanggapi BAP Kombes Sugeng Patut Wicaksono yang dibacakan oleh JPU tersebut. Ferdi Sambo mengaku sempat memanggil anak buahnya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal Kuat Maruf saat diperiksa di Provos Polri. Menurut Ferdi Sambo, ketiganya ternyata telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ferdi Sambo mengatakan tak ingin peristiwa pelecehan yang dialami istrinya tersebut sampai tersebar. Sambo pun meyakinkan Sugeng kalau kejadian di Magelang hanya ilusi. Menurutnya akan memberi hal buruk bagi Putri Chandrawati jika kejadian pelecehan itu sampai diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, Ferdi Sambo menyebut kejadian di Magelang hanya sebatas ilusi demi meyakinkan para pemeriksa Provos bahwa tidak ada kejadian pelecehan di Magelang. Sementara itu, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis mengatakan kliennya meminta agar peristiwa di Magelang tidak perlu dimasukkan ke dalam pemeriksaan. Dalam BAP Sugeng Patut tersebut menjelaskan bahwa ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo melakukan perbuatan melawan hukum adalah kejadian di Magelang. Tetapi Ferdi Sambo minta tidak usah dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu maksud dari BAP Sugeng Patut. Bukan berarti kejadian di Magelang yakni kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terjadi. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Atas informasi itu, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa tersebut, Ferdi Sambo melibatkan Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Brigadir Yosua lalu tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli.
Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan diceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Ferdi Sambo dinilai berupaya meloloskan diri dari jeratan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Upaya tersebut tampak dari kegigihan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya menghajar. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho pada Kamis 29 Desember. Menurutnya, Sambo ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo dan kawan-kawan ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu diksi hajar tak bisa dilihat secara teks saja tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Sebagai anak buah Sambo yang pangkatnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya itu. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Nantinya keterangan saksi, ahli, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan menjadi petunjuk buat hakim memberikan penilaian dan mengambil keputusan. Melihat perkembangan sidang sejauh ini, Hipnu yakin perkara ini merupakan pembunuhan berencana dengan Ferdi Sambo sebagai aktor utamanya. Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Ferdi Sambo kembali menekankan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua, bukan menembak. Kubu Sambo juga bersikukuh membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut mantan Kadif Propam Polri itu ikut menembak Yosua. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah mengaku heran dengan alasan Richard mengaku menembak Brigadir J dengan alasan perintah jabatan. Menurutnya, dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri mencantumkan bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Demikian disampaikan Febri Diansyah saat ditemui setelah sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Ia mengatakan hal ini penting karena perkara ini menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan.
Febri menuturkan jangan sampai ada persepsi dan asumsi pasal menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Sebab Polri tegas bawahan wajib menolak perintah atasannya yang melanggar norma dan hukum. Ada persepsi dan asumsi yang menggunakan pasal menyuruh lakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan, karena di Polri itu tegas sekali sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu bawahan itu wajib menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal perintah jabatan, seharusnya kita melihat doktrin yang berkembang. Misalnya kalau guru saya dan buku-buku yang dibaca ada istilahnya doktrin atau ajaran tentang disiplin bangkai. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya yang benar ataupun yang salah. Disiplin haruslah dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar peraturan Kapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum. Jangan seperti disiplin bangkai. Ini bukunya Prof. Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana dari UGM, itu menjelaskan secara rinci hal tersebut dan banyak riset yang bicara tentang hal itu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tadi kalau kita menyimak di persidangan tadi ketika BAP dibacakan, tugas dari Richard Eliezer itu bukan sebagai pasukan yang untuk melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah driver di rumah atau di lingkup kediaman atau di lingkup pendampingan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Jadi tugas kalaulah diasumsikan sebagai perintah jabatan yang sesuai dengan peruntukannya, baru bisa disebut perintah jabatan kalau dia ditugaskan mengemudi mobil misalnya, karena tugasnya adalah driver. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan. Ada 3 poin yang saling bertentangan sebenarnya tadi kalau dari bukti-bukti yang kita ajukan hari ini ataupun beberapa bukti-bukti sebelumnya. Pihak Ferdy Sambo menyerahkan 35 bukti dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember kemarin. Barang bukti meringankan yang diberikan pihak Ferdy Sambo diantaranya foto Brigadir Yosua yang sedang berada di tempat hiburan malam hingga momen anniversary pernikahan Sambo dan Putri. Adapun rincian 35 barang bukti meringankan tersebut diantaranya: pertama, bukti B1A, B1E, yakni foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 di Magelang. Kemudian B2, foto ulang tahun di Magelang. B3A, B3H adalah acara tali kasih HUT Polri pada 1 Juli 2022. Kemudian B4A, 4B adalah foto Richard melakukan sterilisasi kediaman Duren 346. Kemudian B5 adalah foto Nofriansa Yosua saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang 3 Juli. B6A, B6B adalah tangkapan layar saksi Kodir dengan Yosua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 346 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV disebut rusak. Kemudian B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 yang dilakukan saksi Deden kepada almarhum Yosua. B8 adalah foto aktivitas almarhum Yosua sebagai PJ perlengkapan rumah bangka, saguling, dan Duren 3. B9A, B9B adalah foto kedekatan antara Ferdy Sambo dan Putri bersama ART dan ajudan beberapa acara. Kemudian B10 adalah foto saksi Deden bersama almarhum Yosua di sebuah tempat hiburan malam. B11A dan B11B adalah tangkapan layar CCTV di kediaman saguling terkait terdakwa Ferdy Sambo tak menggunakan sarung tangan.
B12 tangkapan layar CCTV terkait Verdi Sambo tak menggunakan sarung tangan. Kemudian B13 rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di Duren 3 di tahun 2020 silam. Kemudian B14 rekaman video tali kasih HUT Polri 1 Juli 2022. B15 rekaman perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama ajudan. B16 rekaman video aktivitas isoman saksi Deden bersama Matius di Duren 3 46. Kemudian B17 rekaman video tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada almarhum Yosua. B18 aktivitas saksi Deden melakukan isoman di kediaman Duren 3. B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan ke-22 Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian B20 rekaman video kediaman di Magelang. B21 rekaman video Saguling. Kemudian B22 video rekaman perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewat Duren 3. B23 Perka Polri nomor 10 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laporan teknis kriminalistik barang bukti kepada Lapor Polri. B24 Perka Polri 14 2011 tentang kode etik profesi Polri. B25 SEMA 4 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara tindak pidana tertentu. Kemudian B26 Perkadi Propam Polri nomor 1 2015 tentang SOP penyidikan pengamanan internal di lingkungan Polri. Kemudian B27 SOP penanganan COVID-19 yang ditertibkan Dinkes DKI Jakarta di tahun 2020. B28A, B28B, risalah penyelesaian pengaduan Verdi Sambo terhadap media cyber Teras Gorontalo tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Lalu B29, satu bundel berita hoax terkait dengan perkara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. B31 bandel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer. B31 yakni satu bandel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan Verdi Sambo. Dan yang ke-32 adalah satu bandel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, 338 dan penerapan pasal 55 KUHP. Dan yang ke-33 yakni nomor B33, satu rangkap BAP Richard tanggal 5 Agustus 2022. 34 BAP penolakan penandatanganan tersangka Richard. B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer yang diberikan kepada Silitunga M Tabunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan kami kita. berikan A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi
Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46, melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BA. Kubu Ferdi Sambo membawa 35 bukti berupa foto hingga dokumen dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Pihaknya sudah menyiapkan bukti tersebut untuk dijelaskan dalam sidang, namun tak diizinkan oleh majelis hakim. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, sempat berdebat dengan majelis hakim dalam persidangan. Perdebatan itu dipicu saat pihak Sambo ingin menampilkan bukti, namun hakim memintanya menyampaikan bukti tersebut dalam kesempatan pledoi atau nota pembelaan. Awalnya Febri hendak menayangkan 35 bukti dalam sidang dengan memulai menampilkan foto perayaan hari ulang tahun pernikahan Putri dan Sambo pada 7 Juli di Magelang. Saat Febri menerangkan foto tersebut, hakim tiba-tiba memotong penjelasan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meminta Febri menjelaskan hal itu nanti saat nota pembelaan. Namun Febri tetap bersikeras bukti yang ditampilkan itu harus dijelaskan di persidangan. Kemudian jaksa tiba-tiba mengangkat mikrofon dan mengajukan keberatan bila Febri tetap menjelaskan bukti itu. Perdebatan berjalan alot, Hakim Wahyu kembali mengatakan Febri bisa menjelaskan panjang lebar mengenai bukti tersebut pada nota pembelaan atau pledoi. Namun pernyataan itu diprotes oleh Febri dengan mengungkit hakim yang pernah memberikan waktu yang cukup saat JPU menyerahkan barang bukti. Ia bertanya-tanya mengapa kini saat giliran pihaknya menyerahkan barang bukti, hakim tak memberikan waktu yang cukup juga. Hakim mengatakan sejatinya bukti dari pihak terdakwa diserahkan pada saat sidang pembacaan pledoi, bukan saat pemeriksaan sidang saksi meringankan. Kendati demikian, hakim tetap menerima bukti yang diserahkan tim penasehat hukum Sambo dan Putri. Kemudian secara terpisah saat ditemui setelah sidang, Febri mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengizinkan pihaknya menjelaskan 35 bukti yang dibawa dalam persidangan. Namun akhirnya Febri membacakan poin-poin judul dari 35 bukti yang dibawakan ke persidangan. Lanjut, Febri pihaknya berharap majelis hakim memberi hak seimbang baik JPU atau terdakwa melalui kuasa hukum untuk menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Febri menyayangkan keputusan majelis hakim tidak mengizinkan pihaknya untuk menerangkan 35 bukti yang dibawanya. Padahal menurut Febri Diansyah ada azas yang sangat mendasar dalam proses peradilan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara sama. Dalam sidang kali ini awalnya majelis hakim hanya memberikan kesempatan untuk penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri menyerahkan bukti-bukti yang dibawa. Namun ada perdebatan antara majelis hakim dan penasihat hukum Ferdi Sambo hingga akhir pihak Ferdi Sambo diberikan kesempatan untuk membacakan judul dari 35 bukti yang dibawa. Saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP
menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap betul, majelis hakim kami memberikan itu. waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Meski sempat debat dengan hakim, pengacara Sambo Febri Diansyah sempat menjelaskan foto perayaan ulang tahun perkawinan kliennya dalam sidang kemarin. Foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan Sambo dan Putri bersama ajudan dan asisten rumah tangga, termasuk bersama korban Brigadir Yosua alias Brigadir J. Febri Diansyah melanjutkan konteksnya adalah bahwa ulang tahun tersebut dirayakan bersama para ajudan dan ART, termasuk di sana ada Brigadir Yosua. Terlihat kedekatan Putri Chandrawati memperlakukan ajudan semuanya sama, termasuk juga ART. Menurut Febri, jika ada pihak yang salah tafsir, itu tentu di luar kendali terdakwa Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun tersebut merupakan kejutan dari Verdi Sambo untuk istrinya Putri Chandrawati. Saat itu Verdi Sambo meminta bantuan Yosua untuk mencarikan kue tersebut sebagai kejutan untuk Putri Chandrawati. Jadi sampai dengan 7 Juli tengah malam sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto sangat baik dan tidak ada persoalan yang terjadi. Adapun selain foto-foto tersebut di dalam persidangan, pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tunjukkan bukti-bukti lain untuk meringankan dakwaan keduanya, termasuk video, dokumen, peraturan, dan utusan. Adapun alasan Febri menyerahkan foto bukti untuk melengkapi kebenaran yang diungkap di proses persidangan. Kemudian Febri mengatakan dari aspek dan perspektif ilmu kriminologi, jika